Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan politik dan demokrasi. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian etika dan etika politik. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam kajian filsafat, etika merupakan cabang ilmu yang membahas nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan tindakan yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Beberapa tokoh memberikan pandangan mengenai etik. Aristoteles memandang etika sebagai upaya mencapai kehidupan yang baik melalui pembentukan karakter dan kebajikan. Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada kewajiban dan prinsip yang dapat berlaku secara universal. Sementara itu, John Stuart Mill berpendapat bahwa suatu tindakan dinilai baik apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebagian orang. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, etika dapat disimpulkan sebagai ilmu normatif yang mengkaji prinsip-prinsip moral untuk menentukan tindakan yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Etika memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, bersifat normatif, yaitu memberikan pedoman mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kedua, bersifat rasional, karena penilaian moral harus didasarkan pada pertimbangan logis. Ketiga, bersifat evaluatif, yaitu digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap baik, buruk, benar, atau salah. Selanjutnya, etika politik merupakan cabang etika yang membahas moralitas dalam kehidupan politik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Secara sederhana, etika politik berfungsi sebagai pedoman agar kekuasaan tidak hanya dijalankan secara legal, tetapi juga secara moral dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, etika dan etika politik menjadi landasan penting dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu moral dan kesadaran kebangsaan. Moral dan kesadaran kebangsaan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa cinta, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menjaga persatuan, menghormati aturan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Moral kebangsaan. Moral kebangsaan merupakan nilai-nilai baik yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa. Moral ini mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan norma, etika, dan nilai Pancasila. Contoh, menghormati simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan, menjaga nama baik bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu civic responsibility atau tanggung jawab warga negara. Civic responsibility adalah kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tetap tertib dan harmonis. Contoh, mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga kebersihan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selanjutnya, etika warga negara. Etika warga negara adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesopanan, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, menghargai perbedaan pendapat, bersikap sopan dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun di media sosial, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jadi, kesimpulan moral dan kesadaran kebangsaan penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, beretika, dan memiliki rasa cinta tanah air. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, persatuan dan kemajuan bangsa dapat terus terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang tantangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun dalam kehidupan modern saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, maupun dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Nah, ada 4 tantangan utama yang akan saya bahas, yaitu globalisasi, hoax, radikalisme, dan politik identitas. Nah, tantangan yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi merupakan proses yang membuat dunia menjadi semakin terhubung melalui teknologi, komunikasi, ekonomi, dan budaya. Globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan memperoleh informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta peluang kerja dan pendidikan yang luas. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat membawa dampak negatif, misalnya masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, munculnya sikap individualisme, serta berkurangnya rasa cinta terhadap budaya lokal. Nah, dalam menghadapi globalisasi, nilai Pancasila harus menjadi filter. Kita perlu terbuka terhadap kemajuan dunia, tetapi tetap menjaga identitas bangsa, menghormati budaya Indonesia, serta mempertahankan semangat persatuan dan gotong royong. Tantangan yang kedua yaitu adalah hoax atau berita bohong. Nah, perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Nah, hoax dapat menimbulkan konflik kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan perpecahan di masyarakat. Banyak orang yang langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, sebagai negara yang berlandaskan nilai Pancasila, kita harus menjadi bijak dalam menggunakan media sosial. Kita perlu melakukan pengecekan fakta, mencari sumber yang terpercaya, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap kritis dan bertanggung jawab merupakan bentuk pengalaman nilai Pancasila, terutama dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa. Kemudian tantangan ketiga adalah radikalisme. Radikalisme adalah salah paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan seringkali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum serta nilai kemanusiaan. Paham radikal dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia karena mendorong sistem intoleran terhadap perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Padahal Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan mengutamakan persatuan. Nah, cara menghadapi radikalisme adalah dengan meningkatkan pendidikan karakter, memperkuat sikap toleransi, serta membangun dialog yang baik antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang damai dan harmonis dapat terus terjaga. Kemudian, tantangan terakhir adalah politik identitas. Politik identitas terjadi ketika identitas tertentu seperti suku, agama, atau kelompok sosial digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Jika digunakan secara berlebihan, politik identitas dapat memecah belah masyarakat karena menimbulkan sikap yang saling membedakan dan mengutamakan kelompok sendiri. Nah, Pancasila mengajarkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan menjadi alasan untuk menciptakan konflik. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai keberagaman, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Nah, sebagai kesimpulan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini menghadapi berbagai tantangan, yaitu globalisasi, hoax, radikalisme, dan politik identitas. Meskipun tantangan tersebut cukup besar, kita dapat menghadapinya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
seperti bersikap kritis, toleran, bertanggung jawab, serta menjaga persatuan bangsa. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri keempat. Okey. Dah on ni. Atau cakap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifa ini akan membawakan materi keempat, yaitu implementasi nilai Pancasila. Yang pertama ada pengertian implementasi nilai Pancasila. Implementasi nilai Pancasila adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dunia digital. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga dijadikan pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Yang pertama ada implementasi nilai Pancasila di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, kampus merupakan tempat utama untuk kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati teman yang berbeda agama dan memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak melakukan bullying atau diskriminasi dan membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian pada sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menjalin pertemanan tanpa membedakan suku, agama, atau daerah asal, dan juga menjaga kerukunan dalam kelompok diskusi. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu aktif mengikuti musyawarah organisasi mahasiswa dan menghargai pendapat disiden orang lain saat berdiskusi. Kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu membagi tugas kelompok secara adil dan tidak memanfaatkan teman demi kepentingan pribadi. Yang kedua, ada implementasi nilai Pancasila di masyarakat. Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, ikut kegiatan gotong royong dan membantu korban bencana alam. Juga menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, adapun manfaatnya yaitu pertama, mempererat persatuan, kemudian menumbuhkan rasa kepedulian sosial, juga menciptakan kehidupan yang harmonis. Kemudian yang ketiga, ada implementasi nilai Pancasila di media sosial. Saat ini, media sosial menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Nilai Pancasila juga harus diterapkan di ruang digital. Contohnya, sikap yang sesuai dengan Pancasila yang pertama, menyebarkan informasi yang benar, menghargai pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menyebarkan konten positif dan edukatif, juga melaporkan konten yang mengandung kebencian atau hoaks. Kemudian ada juga sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, menyebarkan hoaks, kemudian ujaran kebencian, yang ketiga ada cyberbullying, dan yang terakhir ada provokasi yang memecahkan persatuan. Nah, mengapa hal ini penting? Karena media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Penggunaan media sosial yang bijak dapat membantu menjaga persatuan bangsa. Yang keempat, ada peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa sering juga disebut sebagai agent of change atau agen perubahan karena memiliki pengetahuan, kreativitas, dan semangat untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Peran mahasiswa yang pertama ada agent of change, yaitu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik melalui ide, inovasi, dan tindakan nyata. Kemudian ada social control, yaitu mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan masyarakat. Kemudian ada Iron Stock,
yaitu menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki karakter, integritas, dan kemampuan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada moral force, yaitu menjadi teladan yang bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Contoh tindakan nyatanya yaitu pertama, mengadakan kegiatan bakti sosial, kemudian menjadi relawan pendidikan, mengkampanyekan anti-hoax, mengikuti kegiatan lingkungan hidup, dan membantu masyarakat melalui program pengabdian. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu implementasi nilai Pancasila harus dilakukan dalam setiap aspek kehidupan, baik di kampus, masyarakat, maupun media sosial. Mahasiswa memiliki peran yang penting sebagai agen perubahan yang mampu menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, mahasiswa dapat menjadi pribadi yang berilmu, berintegritas, peduli terhadap sesama, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.